Ya, pemirsa, mudik dengan mobil ternyata tetap menjadi salah satu pilihan masyarakat Indonesia lantaran bisa mudik bersama keluarga dengan aman dan juga nyaman, serta bisa membawa banyak barang bawaan. Namun tidak semua masyarakat memiliki mobil dan memilih menyewa mobil untuk mudik. Tapi pemirsa, ada sejumlah hal yang harus Anda perhatikan saat menyewa mobil. Dan kita simak berikut liputan dari jurnalis MJN, Febrian Ahmad dan juru kamera Agus Taufik untuk Anda. Musim mudik lebaran di tahun 2023 sudah dimulai, dan tahukah Anda kalau di tahun ini jumlah pemudik meningkat signifikan, diprediksi akan mencapai 123 juta penumpang. Dan 20% lebih diantaranya mereka akan mudik menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil. Untuk itu banyak juga masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik ini mereka memilih untuk merental mobil dibandingkan dengan mobil sendiri. Tapi ya Anda juga harus tahu, dalam merental mobil ada beberapa tips yang harus dilakukan. Kami akan jabarkan untuk Anda. Yang pertama, pilihlah rental mobil yang memiliki nama ataupun yang sudah terpercaya seperti yang sudah memiliki showroom seperti ini untuk memastikan bahwa tempat rental mobil Anda itu aman. Kemudian juga Anda harus mengetahui apa saja syarat-syarat yang harus dikeluarkan dalam rental mobil, baik itu surat-suratnya, apa saja yang harus dipatuhi, dan Anda juga harus mengetahui jenis mobil apa yang akan Anda rental nantinya. Seperti yang satu ini merupakan salah satu mobil rental yang cukup besar sesuai dengan kebutuhan Anda. Kita bisa lihat di dalamnya ini bisa memuat sampai dengan kurang lebih 12 orang penumpang beserta dengan satu sopir. Artinya kalau misalnya Anda keluarga besar akan lebih nyaman jika menggunakan mobil dengan kapasitas yang besar seperti ini. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda dan juga kemana Anda akan berjalan. Selain itu juga Anda harus memastikan bahwa kondisi mobil dalam keadaan baik, tidak ada rusaknya. Kemudian juga kalau bisa Anda perlu juga untuk melakukan booking di jauh-jauh hari agar rencana perjalanan Anda ini bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa juga untuk membawa dokumen-dokumen mobil asli, ataupun kalau misalnya menggunakan sopir atau driver dari lokasi rental, Anda juga perlu mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang dimiliki. Kemudian juga harus mematuhi aturan lalu lintas dan bersama-sama menjaga kondisi mobil ini dalam keadaan baik ketika Anda pinjam ataupun pada saat nanti Anda kembalikan. Kemudian untuk mengetahui sebenarnya seperti apa bisnis rental mobil dan tips memilih mobil rental yang baik, kita akan bertemu langsung dengan Pak Radit yang merupakan pemilik rental mobil di sini. Pak, apa kabar? Kabar baik Mas Febrian. Iya Mas. Ini kan ada banyak sekali yang akan melakukan mudik tahun ini. Iya. Ini gimana? Tinggi tidak rental saat ini? Untuk pemesanan lebaran seperti biasa ya, tahun-tahun sebelumnya itu H-7 sampai H+7 itu menjadi lonjakan itu sekitar 2-3 kali lipat dari normal ya, dari hari-hari normal seperti itu. Ya. Biasanya yang paling banyak dirental oleh masyarakat ini yang mobil seperti apa Pak Radit? Kalau yang banyak disewa itu variatif dari kebutuhan dari konsumen. Dia kapasitas banyak atau kapasitas kecil atau hanya sedang aja seperti itu. Seperti yang ini juga kita bisa lihat benar-benar Pak ya, ini tampaknya juga cukup besar. Apakah ini juga termasuk yang banyak disewa oleh penumpang? Ini termasuk yang banyak disewa Pak, betul. Ini. Untuk memilih mobil sewa yang baik itu seperti apa? Mungkin bisa Pak Radit berikan contohnya. Oh boleh. Untuk yang perlu diperhatikan ya, yang pertama itu hanya cukup kita ngelihat dari buka pintu aja sudah kelihatan interior. Interior ini apakah kotor atau bersih. Kalau interior ini bersih, maka ini mobil adalah terawat. Hanya seperti itu mudahnya. Begitu juga dengan kondisi mesin. Kondisi mesin kita buka aja kapnya bersih, berarti ini mobil sering terawat, dipegang seperti itu, Mas Febrian. Iya. Pertama itu sangat mempengaruhi ya untuk melihat. Pak, ini saya juga lihat di sini ada Pak sopirnya di sini. Nah, sebenarnya kalau misalnya rental mobil ada yang menggunakan sopir, ada yang tidak, itu bagaimana sebenarnya? Itu kalau untuk kebutuhan itu kembali dari konsumen. Ingin tidak dengan supir atau dengan supir. Kalau syarat-syarat itu beda. Kalau hanya dengan supir, tinggal isi data form pemesanan, sepakat harga, sudah cukup down payment seperti itu. Tapi kalau untuk tanpa supir, maka perlu berkas-berkas seperti dokumen, KK, SIM. Nah, utama SIM karena kita memberikan kendaraan itu pada pengemudi yang sudah memiliki SIM. Seperti itu SIM, dan selanjutnya rumah ya, tempat tinggal. Apakah dia sudah menetap di situ atau bagaimana, itu yang perlu harus kita ini. Dan itu akan ada tim survei. Nah, dari hasil tim survei ini maka kita
bisa memberikan keputusan iya apakah dia berhak untuk menerima atau tidak begitu Bapak. Iya. Nanti disurvei juga Pak. Kalau mesin gimana? Mungkin banyak juga yang belum tahu untuk secara kilas mesin ini seperti apa. Gimana nih Pak? Apa yang perlu dilihat? Pertama-tama sih lihat aja dari ini. Kalau mobil ini kinclong, berarti ini mobil sering dipegang atau terawat. Tapi kalau ini mobil banyak debu, ya pasti jarang dipegang. Iya, apalagi dirawat pastinya. Kalau dia kinclong ya paling nggak kan dielus-elus atau bagaimana begitu. Berarti perlu diperhatikan juga Iya, mesinnya. Kalau iya, ini mesin. seperti ini berarti kondisinya bagus Pak ya? Iya. Baik, mungkin bisa ditutup lagi. Iya. Pak Radit, kita kan ketahui bahwa terkait dengan arus mudik ini kan banyak yang merental mobil. Iya. Untuk harga, kira-kira dari kisaran berapa sih Pak mobil ini dirental? Kalau untuk dengan lepas kunci, harga start mulai dari 600.000. Itu start Itu mulai. untuk jenis apa Pak? Jenis APV. Iya, APV, mobil-mobil US ini Avanza lah ya, seperti itu. 600.000 itu sudah termasuk